Renungan hari ini, tunduk pada Sang Pencipta. Bacaan Alkitab, Ayub 41 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang dapat menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan binatang buas, yaitu buaya? Pasti setiap kita mengenal, atau mungkin kita tidak pernah melihatnya, tetapi seringkali ketika kita mendengar namanya, pasti kita merasa, wih, itu binatang buas. Dan pada bagian ini, Tuhan memberikan satu pertanyaan penting kepada Ayub, yang dimana tujuannya supaya Ayub sadar bahwa di dalam semua hal yang terjadi kepadanya, Tuhan itu berkuasa. Sehingga Tuhan memberikan satu pertanyaan, apakah engkau setara denganku? Atau ia bahkan memberikan satu pertanyaan mengenai perbandingan melawan binatang buas. Tentu ketika Tuhan bertanya kepada Ayub, apakah engkau sanggup melawan binatang buas? Ayub tahu bahwa sebagai manusia ia tidak mungkin bisa melawan buaya yang begitu ganas itu. Di sini Tuhan memberikan perbandingan. Tujuannya adalah, jikalau buaya saja yang diciptakan Tuhan tidak bisa Ayub lawan, lalu bagaimana Ayub bisa sama dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal ini juga mengingatkan kita. Kadangkala sebagai manusia kita tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bahkan tidak sedikit orang ingin menjadi seperti Allah. Tetapi di sini Tuhan menyadarkan kita dan mengingatkan kita bahwa kadangkala ciptaan yang Tuhan ciptakan saja kita tidak bisa melawannya, apalagi kita mensejajarkan diri kita dengan Allah. Itu tidak akan pernah mungkin. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita harus tunduk dan taat kepada Allah tanpa membantah. Walaupun sebagai manusia kadangkala kita memberontak, tetapi sekalipun demikian, jikalau semua Tuhan sudah rencanakan, pasti Tuhan akan membawa kita kepada rencana-rencananya. Sikap Ayub yang hendak membantah Allah merupakan sikap yang tidak patut, atau dia bahkan mungkin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tetapi kita bersyukur atau kita melihat bahwa di dalam situasi ketika Ayub mempertanyakan tentang Tuhan, dan ketika Tuhan menjelaskan kepadanya, ia tidak pernah mengeraskan hatinya. Ayub menyadari bahwa dia adalah manusia. Dia itu adalah seperti debu dan abu, dan hanya kepada Tuhan saja ia harus tunduk dan taat. Setiap orang yang tidak merasa puas dengan apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya saat ini, saya katakan orang demikian adalah orang-orang yang tidak tahu diri, atau orang-orang yang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Tuhan telah menciptakan kita dengan luar biasa sempurna dan sangat baik. Lalu, mengapa kita masih menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan hidup? Sikap yang sebaiknya adalah dalam situasi ketika kita mengalami pergumulan hidup adalah tunduk dan taat kepada kedaulatan Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan sebagai manusia. Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sabar, taat, dan tunduk kepadanya? Atau saat ini kita mengandalkan kepandaian kita, kehormatan kita, uang kita, atau sebagainya? Ingatlah, semua itu hanyalah sementara. Tetapi ketika kita tunduk di dalam rencangannya Tuhan, maka semuanya indah pada waktunya. Marilah kita mengingat bahwa kita ini hanyalah ciptaan
yang tidak akan pernah setara dengan Allah yang adalah Sang Pencipta. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Amin.